Ya, baik. Terima kasih. Jadi, seperti kita ketahui bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini salah satu model pembelajaran yang inovatif yang melibatkan student center ya atau berpusat pada peserta didik. Beda dengan pembelajaran konvensional di mana peserta didik itu sebagai subjek, jadi lebih mengarah kepada guru untuk memberikan materi. Jadi ibarat sebuah botol, kalau di dalam uh, model konvensional itu murid itu seperti botol yang kosong. Jadi apapun yang diberikan guru itu air yang diisikan ke dalam botol itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Jadi siswa itu hanya pasif. Nah, di dalam model pembelajaran problem based learning, ini kita menuntut peserta didik untuk aktif agar bisa menghadapi segala macam permasalahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi problem based learning. Jadi banyak sekali definisi tentang problem based learning. Dari berbagai pengertian atau definisi dari berbagai ahli, menurut Dutch, problem based learning itu merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar. Bagaimana belajar? Bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah, masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Jadi penekanan di dalam model problem based learning ini adalah masalah nyata yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Nah, menurut Arens dalam Trianto, menjelaskan bahwa problem based learning itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa itu dihadapkan pada masalah autentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi di dalam pembelajaran problem based learning ini akan bisa menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dari peserta didik karena peserta didik nanti akan aktif mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, menurut Glaser mengemukakan bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah itu merupakan strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Jadi, problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini, di mana permasalahan yang berkembang itu semakin kompleks. Jadi menuntut siswa untuk aktif bagaimana mereka bisa untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi dikatakan bahwa pembelajaran problem based learning ini merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa itu betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa itu dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Kemudian masih pendapat dari Ibrahim dan Nur dalam Rusman itu mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Nah, di dalam kurikulum itu dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari beberapa uraian mengenai pengertian problem based learning itu dapat disimpulkan bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah itu merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world
untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Karena di dalam proses pembelajaran atau model problem-based learning ini menuntut siswa secara aktif. Jadi menggunakan pendekatan student center. Di dalam problem-based learning, ini adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya itu dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat buat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja karakteristik dari model problem-based learning ini? Karakteristik yang pertama yaitu belajarnya dimulai dengan masalah. Jadi di awal pembelajaran itu guru sudah memberikan permasalahan kepada siswa. Nah, yang kedua karakteristiknya yaitu memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa yang dialami siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, ya, bukan disiplin ilmu. Jadi di sini fokusnya kepada bagaimana guru memberikan masalah dan siswa nanti berdiskusi bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar. Karena di dalam problem-based learning ini nanti siswa akan berkolaborasi, akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di mana mereka nanti bisa memecahkan masalah terhadap apa yang diberikan oleh guru, sehingga memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa bagaimana menjalankan proses belajar itu tadi. Kemudian di dalam problem-based learning ini nanti menggunakan kelompok kecil. Jadi tidak hanya individu, tapi menggunakan kelompok-kelompok kecil di dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Dan menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Nah, ini adalah karakteristik dari problem-based learning. Jadi di sini masih dengan karakteristik problem-based learning, itu masalah itu digunakan sebagai awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran itu guru sudah memperlihatkan, siswa sudah mengamati permasalahan yang terjadi di dalam sekitar kita tentang kehidupan dunia nyata. Kemudian masalah yang digunakan itu merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Jadi belum ada solusi untuk masalah tersebut. Kemudian masalah itu biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari berbagai ilmu yang sebelumnya telah diajarkan atau lintas ilmu ke bidang lainnya. Jadi tidak hanya monodisipliner, tetapi menuntut siswa untuk berpikir secara multidisipliner. Mereka memecahkan masalah itu dari berbagai sudut pandang, berbagai ilmu. Nah, yang keempat, masalah itu membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Dan mengutamakan belajar mandiri ya, walaupun belajar mandiri, tapi nanti bisa diselesaikan di dalam tim atau kelompok-kelompok kecil. Nah, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak hanya satu sumber saja. Jadi peserta didik bisa mencari berbagai sumber untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tidak hanya monoton dari apa yang disampaikan oleh guru, tapi peserta didik bisa aktif mencari pengetahuannya melalui internet, kemudian melalui buku-buku yang lain, dan sebagainya. Kemudian pembelajarannya itu kolaboratif ya, mengutamakan kerjasama, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan dan melakukan presentasi. Jadi di sini siswa itu dituntut aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning. Jadi dari beberapa penjelasan mengenai karakteristik proses problem-based learning itu dapat disimpulkan
bahwa 3 unsur yang esensial di dalam proses problem based learning itu yaitu adanya suatu permasalahan nanti yang akan dipecahkan atau dicari solusinya. Kemudian pembelajaran itu berpusat pada siswa dan siswa tersebut belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Ini adalah karakteristik dari problem based learning. Berikutnya yaitu ciri-ciri problem based learning. Yang pertama yaitu adanya pengajuan pertanyaan atau masalah. Pertanyaan atau masalah itu harus autentik atau nyata, kemudian jelas, mudah dipahami, luas, dan bermanfaat. Kemudian adanya penyelidikan autentik untuk menyelesaikan bagaimana masalah ini. Kemudian menghasilkan produk dan memamerkannya serta kolaboratif atau kerjasama. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Jadi problem based learning ini mengorganisasikan pengajaran dengan masalah yang nyata sesuai dengan pengalaman keseharian siswa. Yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Jadi masalah dan solusi pemecahan masalah yang diusulkan itu tidak hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, misalkan hanya bidang biologi atau kesehatan, tetapi dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, jadi multidisipliner atau bahkan transdisipliner. Kemudian misalnya ya, kalau di bidang biologi nanti kita bisa meninjau dari bidang ekonomi, sosiologi, geografi, politik, dan hukum, dan sebagainya. Misalkan masalah dalam pandemi COVID-19, kita tidak bisa, atau misalkan kita tidak hanya meninjau dari aspek biologinya saja, aspek kesehatannya saja. Mungkin kita bisa meninjau dari aspek ekonominya, dari aspek agamanya, dari aspek politiknya. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Di dalam problem based learning, itu mengharuskan siswa melakukan penyelidikan terhadap masalah nyata melalui analisis masalah, observasi, maupun eksperimen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, ini problem based learning menuntut siswa menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata, misalkan laporan dan lain-lain, guna menjelaskan atau mewakili penyelesaian masalah yang ditemukan, kemudian memamerkannya produk tersebut. Jadi misalkan di dalam kelas nanti setelah berdiskusi, siswa bisa membuat laporan bagaimana cara penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian bisa memamerkannya, misalkan bisa ditaruh di meeting, di depan kelas, dipresentasikan. Nah, ini adalah produk atau karya. Kemudian di sini ciri-cirinya adanya kerjasama, jadi tidak hanya individu. Jadi problem based learning ini dicirikan oleh siswa yang bekerja sama secara berpasangan maupun kelompok kecil guna memberikan motivasi sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir melalui tukar pendapat serta berbagai penemuan. Nah, jadi di dalam model problem based learning ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa. Dengan model problem based learning diharapkan siswa itu mendapatkan lebih banyak cakapan daripada pengetahuan yang dihafal. Jadi tidak hanya menghafal saja, tetapi mereka lebih banyak keterampilan, mulai dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis atau critical thinking, di mana di dalam pembelajaran abad 21, critical thinking kolaboratif atau bekerja dalam kelompok itu sangat dikedepankan sekali. Kemudian kecakapan interpersonal dan komunikasi, kecakapan pencarian dan pengolahan informasi. Jadi inilah kecakapan-kecakapan yang akan diperoleh siswa ketika guru menggunakan model problem based learning. Jadi siswanya secara aktif, tidak hanya menerima informasi dari guru saja. Nah, jadi dua hal yang harus dijadikan pedoman dalam menyajikan permasalahan. Yang pertama, permasalahan itu harus sesuai dengan konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Jadi tidak lepas dari KIKD. Kalau sekarang kita di kurikulum 2013, itu ada KIKD-nya. Jadi permasalahannya seputar apa yang akan dipelajari oleh siswa.
Nah, yang kedua, permasalahan yang disajikan adalah permasalahan yang real. Jadi masalah itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa itu benar-benar mengalami permasalahan tersebut dan mereka akan berkolaborasi bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam problem-based learning, pembelajarannya itu lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru itu harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Jadi, guru dalam model ini berperan sebagai penyaji masalah, kemudian penanya, mengadakan dialog, dan membantu memecahkan masalah dan memberi fasilitas pembelajaran. Selain itu, guru memberikan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiry dan intelektual siswa. Nah, model ini hanya dapat terjadi jika guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran gagasan. Nah, tujuannya apa? Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, serta kemampuan intelektual. Yang kedua, belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan siswa dalam pengalaman nyata atau simulasi. Yang ketiga, akan menjadi siswa yang mandiri untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum dan membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru serta mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi yang baru. Nah, bagaimana langkah-langkah atau sintaks dalam model problem-based learning atau PBL ini? Yang pertama, sintaks di dalam problem-based learning yaitu adanya suatu masalah atau problem, kemudian ada ideas, ada knowledge, pengetahuan, ada learning issues, dan course of action. Ini penjelasannya. Jadi tahap pertama itu adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. Jadi peserta didik itu diberi permasalahan oleh guru atau permasalahan itu diungkap dari pengalaman peserta didik itu sendiri. Nah, pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan atau alat-alat yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah, dan mengajukan permasalahan. Tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, kemudian membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Pada tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Nah, tahap keempat, itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik di dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap kelima, ini menganalisis atau mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Nah, apa aktivitas peserta didik di dalam masing-masing sintak tadi? Jadi ketika sintak tahap pertama orientasi peserta didik, itu peserta didik diberi permasalahan oleh guru ya. Permasalahan itu diungkap dari pengalaman peserta didik atau permasalahan itu diberikan oleh guru. Yang kedua, ketika mengorganisasi peserta didik, maka peserta didik itu melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian mendefinisikan masalah, melakukan tukar pikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian
Pada sintak yang ketiga, guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Itu peserta didik melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari berbagai sumber, bisa di perpustakaan, bisa di database, bisa di internet, sumber personal, atau melakukan observasi, wawancara. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Jadi di sini siswa akan terlibat secara aktif. Mereka akan bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran. Ketika sintak yang keempat, peserta didik itu kembali kepada kelompok, kemudian untuk melakukan tukar informasi pembelajaran dengan teman sejawatnya, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dan peserta didik menyajikan solusi yang mereka temukan. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Ini peserta didik dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini meliputi sejauh mana pengetahuan yang sudah diperoleh oleh peserta didik, serta bagaimana peran masing-masing peserta didik di dalam kelompok. Nah, tentu di dalam model pembelajaran itu ada kelebihan, ada kelemahan ya. Kelebihan PBI itu apa? Yang pertama itu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Jadi di sini siswa terlibat secara aktif. Kemudian bisa membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dunia nyata. Dan membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, problem-based learning ini dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Kelebihan yang lain yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, critical thinking, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki di dalam dunia nyata. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal. Kemudian, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah pada dunia nyata. Tapi di balik kelebihan itu tadi juga ada kelemahan dari problem-based learning. Yang pertama, manakala siswa itu tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari ini sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan. Jadi mereka sudah merasa putus asa karena tidak adanya minat dari siswa. Biasanya di dalam model problem-based learning, ini siswa yang aktif itu akan aktif, tapi siswa yang tidak akan ada minat itu juga akan pasif. Sehingga mereka akan menggantungkan hasilnya di dalam siswa yang aktif tersebut. Nah, bagaimana caranya? Guru itu harus pandai-pandai membagi kelompok. Jadi misalkan siswa yang pandai atau siswa yang aktif itu dibagi rata di dalam semua kelompok. Siswa yang kurang aktif itu juga dibagi rata. Jadi tidak mengumpul jadi satu. Misalkan siswa pandai jadi kelompok satu. Siswa yang kurang pandai misal atau kurang aktif kumpul di kelompok dua, nanti tidak akan berjalan di kelompok duanya. Nah, ini harus guru mampu untuk memanage bagaimana menjalankan model problem-based learning di dalam kelas ini. Nah, yang kedua, kelemahannya untuk sebagian siswa ini beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ini tadi karena kurang adanya minat ya. Jadi problem-based learning ini juga tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran ya. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyampaikan materi. Nah, problem-based learning ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Jadi tidak semua materi cocok dengan problem-based learning. Jadi guru harus memetakan ini cocoknya dengan model apa. Itu jadi guru harus aktif di situ. Tidak semua materi pembelajaran cocok menggunakan model problem-based learning. Nah, di dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Nah, itu tadi ya. Jadi guru harus benar-benar bisa membagi kelompok
memberikan tugas kepada siswa karena di dalam siswa yang beragam itu tadi supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, kemudian biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya karena dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten walaupun model problem based learning ini berfokus pada masalah bukan konten. Jadi membutuhkan waktu yang lama karena siswa harus mencari informasi dari berbagai macam sumber, kemudian berdiskusi, menyusun laporan, memamerkan produk itu tadi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan membutuhkan kemampuan guru untuk mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Jadi guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa yang baik. Ada kalanya sumber yang dibutuhkan itu tidak tersedia dengan lengkap, sarana prasarananya tidak lengkap sehingga siswa kesulitan untuk mencari informasi di dalam memecahkan masalah. Terima kasih, itu tadi model pembelajaran problem based learning yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dalam forum diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.